Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita malam ini kalau boleh diberi judul Potret Keimanan Generasi Pemenang. Saya ingin bercerita tentang kekuatan keimanan para sahabat, para salafus saleh, yang mudah-mudahan ini menjadi benchmarking kita, studi banding kita, kemudian mampu memotivasi agar kita ada peningkatan produktivitas amal soleh kita. Karena memang kita tidak bisa sebanding dengan para sahabat itu, tapi kisah-kisah ini baik ayat maupun riwayat itu bisa memotivasi kita. Ternyata kita ini bumi langit. Kalau dibandingkan dengan para sahabat, maka kita upaya untuk meneladaninya, memantaskan diri juga. Kita ini nanti diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, saya awali dengan mengutip ayat pendek dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 139. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman itu sunnatullahnya di atas, sunnatullahnya berkuasa, sunnatullahnya berwibawa. Dan ini memang pernah terjadi. Ada fakta sejarah yang menulis tentang a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kalau ke belakang sedikit para jamaah sekalian rahimakumullah, Jazirah Arab itu dalam peta dunia pada waktu itu dikepung sebuah negara superpower waktu itu, yaitu Romawi. Romawi itu dibagi dua, Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat itu ya Vatikan yang sekarang, Romawi Timur itu Turki sekarang. Itu imperium yang cukup kuat mewakili agama Nasrani. Kemudian imperium yang kedua yang tidak kalah besarnya dan kuatnya Persia. Itu kalau sekarang di Iran, itu dulu pusat imperium Persia. Lah negara superpower ini baik Persia maupun Romawi ini itu sudah menguasai seluruh jazirah di sekitar Jazirah Arab, sudah dicamplok. Tapi tinggal Jazirah Arab ini baik Persia tidak tertarik, Romawi juga tidak tertarik. Kenapa? Karena Jazirah Arab ini pertama
daerah tandus, bebatuan, tidak ada air. Waktu itu belum ditemukan ladang minyak seperti sekarang. Masyarakatnya nomaden, terbelakang, disebut dengan terminologi jahiliyah. Jadi tidak ada yang tarik, tidak ada kedua negara superpower itu tidak tertarik kepada Jazirah Arab. Kalau dicaplok nggak ada hasilnya. Tapi lihatlah ketika Nabi diturunkan di situ, namanya Nabi Muhammad, kemudian dilengkapi dengan wahyu namanya Al-Quran, kemudian Nabi mendidik, mendakwai para sahabat-sahabatnya dengan Al-Quran itu, maka Jazirah Arab yang tandus, yang penduduknya nomaden, tidak beradab, jahiliyah itu, maka naik drastis menjadi sebuah entitas yang luar biasa. Kemudian orang-orang yang menggembala kambing pada waktu itu tidak pernah pakai sandal di gurun-gurun, itu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang menguasai bumi ini selama jangka waktu yang cukup lama, yaitu 13 abad. Dunia dikuasai oleh umat Islam. Jadi ayat ini pernah landing di muka bumi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Betul-betul pernah berkuasa di muka bumi. Dan dalam sejarah kekuasaan umat Islam itu berakhir tahun 1924 di Turki sampai hari ini. Nah, mari kita kaji seperti apa keimanan generasi awal itu sehingga mampu memenangkan itu. Kalau hari ini kita selalu kalah di skala bidang, itu apakah pantas? Karena kita mungkin tidak punya kekuatan seperti imannya salafus soleh yang mau saya kisahkan berikut ini. Baik, yang pertama, kenapa para sahabat itu selalu kuat, selalu menang? Pertama, ada watak lah, ya, selalu setia. Jadi pada waktu itu orang-orangnya itu setia kepada janjinya ketika dia berjanji kepada Allah. Jadi orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Saya tunjukkan kisahnya, profilnya dalam hadis yang agak panjang riwayat Imam Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan. Anas bin Malik berkata, pamanku, kata Anas bin Malik, Anas bin Nazir, ada yang menyebut dengan Anas bin Nadhar. Jadi ini kisah tentang Anas bin Nazir. Anas bin Nazir ini adalah pamannya Anas bin Malik, seorang sahabat utama. Lah Anas bin Nadhar ini tidak ikut di perang pertama yang dipimpin oleh Nabi, yaitu perang Badar. Kenapa kok tidak ikut? Karena Anas bin Nazir melihat bahwa mereka tidak berangkat perang. Jadi perang Badar itu perang yang tidak sengaja. Tujuan para sahabat dan Nabi itu adalah untuk mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang menjual barang-barang harta milik umat Islam yang ditinggal hijrah ke Madinah, ini dipunguti oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian dijual di pasar Syam. Syam itu ya Palestina, ya Lebanon, ya Yordania, ya Suriah sekarang ini. Saya ini agak batuk, jadi mohon maaf, lagi musim. Tenggorokan ini kuatel kalau dipakai bicara. Baik. Kemudian
300 orang ini berangkat karena kafilah dagang dari Sam yang menjual harta mereka ini mau dicegat oleh Nabi dan para sahabat, diambil haknya. Dia kan dicuri hartanya, kok dijual, kita cegat. Di perjalanan dari Syam ke Mekah itu melewati Madinah, di dekat situ ada sumur Badar namanya. Jadi ya nggak niat perang 300 orang ini. Dan ternyata kabar ini bocor sampai ke Syam bahwa Nabi telah mengkonsentrasikan pasukan untuk berperang. Maka mereka juga menyiapkan akhirnya orang kafir Quraisy itu dengan persiapan 1000 orang dengan senjata yang lengkap untuk menghadapi Nabi dan para sahabat. Terjadilah pertempuran sengit di dekat sumur Badar, sehingga dalam riwayat yang dibawa oleh Nabi itu hanya sekitar 10 kuda dari 300 orang itu dan hanya 70 onta. Kemudian senjatanya itu ya sekenanya, satu pedang itu dipakai 5 orang gantian. Ya memang nggak niat perang. Makanya Anas bin Nazir tidak ikut karena memang tidak dikonsentrasikan, tidak diumumkan perang gitu ya. Akhirnya singkat cerita kemudian perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Lah tahu kalau itu peperangan yang sengit, Anas bin Nazir yang tidak ikut perang itu menyesal sekali, sangat amat menyesal tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata begini, aku tidak turut serta dalam pertempuran bersama Rasulullah. Kalau Allah mentakdirkan nanti ada perang berikutnya, ini janjinya. Kalau Allah mentakdirkan nanti aku mengikuti perang berikutnya bersama Rasulullah, demi Allah, Allah akan menyaksikan apa yang aku lakukan. Ini janjinya Anas bin Nazir. Maka tibalah kemudian perang Uhud diumumkan resmi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang pertama yang daftar adalah Anas bin Nazir. Dia ingin menebus, dianggap penyesalannya yang pertama tidak ikut berperang tadi, dia ingin menebus pada perang yang kedua, yaitu perang Uhud. Ada seorang sahabat utama yang bernama Sa'ad bin Mu'adz menghampiri Anas bin Nazir ini, kemudian berkata, wahai Abu Amir, panggilan Anas bin Nazir, wahai Abu Amir, hendak kemana engkau? Kemudian Anas bin Nazir ini mengatakan, alangkah nikmatnya bau harum surga, aku menciumnya ada di balik Jabal Uhud itu. Itu kalimat terakhir Anas bin Nazir. Kemudian terjadi berkecamuk perang yang luar biasa. Anas bin Nazir ternyata syahid, ada 80 luka, sabetan pedang, tombak maupun panah. Dan seluruh sahabat tidak mengenali siapa orang yang mati syahid. Anas bin Nazir tidak dikenali. Baru dikenali oleh satu orang wanita yang mengetahui salah satu cirinya yang nampak bahwa ini Anas bin Nazir. Maka Anas bin Nazir kemudian gugur di medan tempur perang Uhud. Lah peristiwa ini kemudian menjadi sababun nuzul. Riwayat Bukhari Muslim ini menjadi sababun nuzul atau asbab nuzul turunnya Al-Quran, tepatnya surat Al-Ahzab surat 33 ayat 23. Allah menggambarkan, atau kalau dalam kaidah penafsiran ayat, kekhususan ayat 23 surat Al-Ahzab ini adalah bercerita tentang Anas bin Nazir, kekhususan ayat. Tapi keumuman ayat ini berlaku kepada siapapun yang mempunyai
daya juang semisal Anas bin Nadir termasuk berlaku umum untuk kita semua. Allah mengatakan begini di dalam Al-Ahzab 23 itu, Bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang mukmin itu ada seseorang. Seseorang itu khitabnya kepada Anas bin Nadir. Shadaku ma'ahadullaha alaihi, ada seseorang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjanji tadi? Anas bin Nadir. Jadi ada seseorang yang menepati janjinya ketika dia berjanji kepada Allah, yaitu janji untuk ikut berperang berikutnya bersama Rasulullah, yaitu Anas bin Nadir. Faminhum man qada nahba, maka di antara mereka ada yang gugur. Siapa yang gugur? Anas bin Nadir. Wa minhum may yantazir, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu kapan datangnya perang lagi. Siapa yang menunggu-nunggu perang tadi? Anas bin Nadir. Kemudian wa ma baddalu tabdila, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya kepada Allah. Siapa yang tidak mengubah janjinya itu? Anas bin Nadir. Loh, sahabat Nabi itu seperti ini Pak, kalau menepati janjinya kepada Allah, nyawanya diberikan. Ya layak kalau sahabat seperti ini, kemudian pendukung-pendukung sahabat berikutnya mendapatkan kemenangan. Yang ngawali perjuangan orang seperti ini. Dan pahlawan perang Uhud ini dijamin masuk surga tanpa hisab karena dia mati syahid. Seperti ini gambaran sahabat Nabi dalam menepati janjinya kepada Allah. Maka kalau saat itu diberikan kemenangan itu masuk akal. Potretnya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, para jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, orang-orang yang layak mendapatkan kemenangan lah kira-kira. Potret keimanan generasi pemenang tadi. Yang kedua itu tegar, tidak gampang menyerah. Jadi konsisten dalam perjuangan. Itu disebut misalnya dalam surat Ali Imran 146. Nah, tiga ngomong rada berat ya, memang orang Batuk itu ya. Ini harus dikasih komik. Baik, yang kedua, saya bacakan ayatnya, surat Ali Imran ayat 146. Allah mengatakan wa ka'ayyim min nabiyyin, dan betapa banyak para nabi, qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun, yang berperang bersama mereka sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Jadi setiap nabi itu ada ujian perang ini yang diikuti oleh sahabat-sahabat setianya, ribbiyuna. Kemudian fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak menjadi lemah. Jadi dalam perang itu tidak lemah, tidak gentar. Wa ma da'ufu, dan tidak patah semangat. Ini Allah menggambarkan sifat para sahabat. Yang pertama, dalam perang itu mereka tidak menjadi lemah. Yang kedua, tidak patah semangat. Wa mastakanu, yang ketiga, dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Nggak ada ceritanya para sahabat lari dari perang. Kemudian wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai
orang-orang yang sabar. Allah menggambarkan sahabat yang berperang itu dengan 3 sifat ini. Tidak pernah lemah, tidak pernah patah semangat, tidak pernah menyerah kepada musuh, tapi konsisten dalam perjuangan, dalam barisan soft yang rapi menghadapi musuh-musuh Islam. Itu kalau digambarkan secara umum, mungkin yang bisa kita mempunyai sifat itu, Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrillah. Ini ceramah saya ini memotivasi perjuangan ceritanya. Karena sudah waktunya kita ini berangkat untuk berjuang, karena melihat kondisi umat Islam seperti hari ini, itu nggak bisa tanpa perjuangan yang serius. Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun, tidak henti-hentinya sekelompok. Ta'ifah itu sebetulnya kelompok minoritas, bukan mayoritas. La tazalu ta'ifatun, tidak henti-hentinya sekelompok umatku zahirina 'alal haq, yang selalu menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak pernah takut kepada orang-orang yang memusuhinya. Seperti ayat tadi, hatta ya'tiya amrillah, sampai datang hari kiamat. Artinya, ya ini mudah-mudahan kita, Rasul menyebut di setiap zaman, di setiap tempat itu ada entitas, ada ta'ifah yang selalu menegakkan kebenaran dan tidak pernah takut, kecuali takut kepada Allah. Jenengan kalau melihat Palestina hari ini, itu seperti yang disebut oleh Nabi. Bagaimana kelompok minoritas di tengah-tengah bangsa Arab yang tidak berani berangkat untuk membela orang-orang Palestina itu menghadapi Zionis Israel. Padahal Zionis itu juga kecil. Makanya ada tokoh sastrawan Arab ya, yang mengkritik bangsa Arab itu, namanya Lutfi Mumfaluti. Itu ya mohon maaf, agak jorok dia mengkritik. Seandainya bangsa Arab itu datang rame-rame di perbatasan Zionis Israel, tidak usah bawa senjata, datang saja berkerumun melingkari perbatasan Israel dan dia pipis bareng, niscaya banjir air pipisnya bangsa Arab, akan tenggelam orang. Ini saking gemesnya melihat bangsa Arab yang tidak berani menghadapi Israel itu. Akhirnya Israel Zionis ini hanya dihadapi oleh kelompok kecil dari anak-anak Palestina itu, yang memungkinkan akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan tentara Hamas itu yang militan itu 40.000, Pak. Serangan pertama sampai hari ini disebut Badai Aqsa, nama serangannya itu. Itu hanya dikeluarkan 5.000 pasukan. Yang 35.000 masih disimpan. 5.000 saja mampu memporak-porandakan, hampir ya belum mengalahkan memang, tapi sudah kocar-kacir Zionis Israel. Lah justru kalau kita melihat ayat ini, kalau kita membaca hadis yang saya bacakan tadi, itu ada di Palestina itu. Orang-orangnya ada. Nah, kita tinggal mendoakan di tempat ini juga mungkin memberikan bantuan secara finansial. Makanya khutbah-khutbah saya sampai hari ini doa selalu saya khususkan doa untuk Palestina. Setidaknya nanti kalau saya ditanya oleh Allah di akhirat, mana pembelaanmu terhadap Palestina? Saya tidak mampu secara finansial, kan nggak ada duit banyak lah. Tapi saya akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, setiap khutbah Jumat saya selalu berdoa untuk Palestina. Itu yang mau tak harap-harapkan hanya ini.
Lah kalau kita harus doa ya enggak, bantu ya enggak, terus apa nanti kalau ada pertanyaan di akhirat? Apa pembelaanmu terhadap saudara-saudara kamu di Palestina? Goda-godek tok ya nanti parah nasib kita. Nah, ini yang kedua, tegar, tidak gampang menyerah. Dan tidak hanya dalam perjuangan perang saja para jamaah sekalian. Ketika dalam kondisi aman pun kita hidup yang damai seperti sekarang ini juga dibutuhkan ketegaran. Dibutuhkan juga tidak gampang menyerah, tidak gampang patah semangat. Karena perjuangan ini juga masih panjang. Misalnya hari ini di Solo sudah ada apa ya? Ada sesuatu yang tidak pernah terjadi di Republik ini. Jadi ada semacam kuliner non halal. Jadi semacam wisata kuliner yang buka itu pemerintah setempat di Solo, ditulis non halal, kuliner non halal. Jadi yang haram-haram tok. Itu di Kampung Pecinan di Solo. Dan itu viral di sosial media.